selamat pagi saudara, apa kabar? Senang sekali kita ketemu dalam Sapa Merauke dari Kompas TV. Saya Frankie Wohel. Kali ini sudah bersama dengan seorang narasumber yang nantinya akan memberikan sedikit informasi dan juga sosialisasi seputaran cuaca ataupun juga bencana alam yang terjadi di negara kita belakangan ini. Nah, kalau berbicara tentang cuaca ataupun juga bencana, ini ada hubungannya dengan sebuah kantor yaitu BMKG. Nah, saya sudah bersama dengan seorang forecaster atau prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Ada Mbak Yunita. Selamat pagi Mbak Yunita. Selamat pagi Kak Frankie. Gimana nih kabarnya? Kabar baik. Kabar gimana? Baik juga. Senang sekali ya punya waktu bersama Sapa Merauke. Ini tentu saja menarik sekali kita mengundang Mbak Yunita ya, dalam hal ini dari BMKG, lebih terkhusus lagi Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, bahwa mungkin kita juga merasakan bahwa belakangan ini cuaca ekstrim, baik gelombang tinggi, hujan yang begitu lebat, dan angin yang kencang. Kemudian yang menakutkan ini adalah gempa bumi yang terjadi hampir bisa dikatakan lebih dari setengah negara kita, Indonesia. Nah, ini pastinya kita butuh bagaimana mitigasi ataupun juga apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama mencegah akan bahayanya bencana yang terjadi belakangan ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ nih Mbak Yunita, mungkin bisa sedikit memperkenalkan. Yang pertama Kak Yunita sendiri, yang kedua seperti apa sih ini Stasiun Meteorologi MOPA Merauke sendiri dalam hal lingkup ruang kerjanya. Ya, baik, terima kasih Kak Frankie atas kesempatannya. Di sini saya Yunita sebagai prakirawan cuaca di Stasiun Meteorologi MOPA Merauke di bawah BMKG. Dalam hal ini saya bekerja sebagai prakirawan sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun di Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, di mana tugas dan pokok dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke adalah kurang lebih memberikan informasi terkait dengan meteorologi, yaitu dalam hal ini adalah informasi cuaca dalam bidang penerbangan, maritim maupun informasi cuaca publik di masyarakat, seperti itu Kak Frankie. Nah, berbicara tentang cuaca ekstrim, karena tadi sudah disinggung sama Kak Frankie, di wilayah Merauke beberapa hari terakhir ini terjadi cuaca ekstrim. Mungkin bulan terakhir juga ya, beberapa bulan. Ya, betul sekali. Tercatat dari akhir tahun 2022 Kak Frankie, dari bulan Desember itu kita sudah memasuki masa-masa di mana cuaca ekstrim itu terjadi di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, seperti gelombang tinggi, kemudian curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin kencang. Nah, ini juga perlu adanya informasi dari BMKG, atau BMKG bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun stakeholder terkait tentang cuaca ataupun potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Memang kalau berbicara cuaca ekstrim itu sering terjadi di bulan-bulan Desember, Januari sampai dengan Maret, karena memang pada saat itu wilayah Indonesia umumnya dan khususnya wilayah Kabupaten Merauke sudah memasuki musim hujan. Apalagi ditambah pada bulan Januari hingga Maret biasanya Indonesia memasuki yang namanya puncak musim hujan, dan di situ puncak-puncak musim hujan maka akan sering didominasi cuaca seperti hujan lebat serta yang kencang maupun petir. Dan itu juga bisa berdampak kepada tinggi gelombang di laut. Baik, jadi mungkin kita tekankan bahwa curah hujan atau cuaca yang kurang begitu nyaman atau ekstrem itu mulai dari Desember sampai dengan Januari. Januari itu untuk puncaknya. Itu untuk puncaknya. Iya. Kemudian setelah Januari? Setelah Januari kita masih masuk musim hujan sampai dengan bulan Maret menuju ke April. Baik. Nah, untuk belakangan ini untuk Indonesia mungkin secara umum ya, Mbak Yunita, bagian pulau mana saja atau daerah-daerah mana saja yang sebenarnya tergolong itu ekstrim? Apakah hanya di utara Indonesia atau kayak kita Merauke di selatan Indonesia, atau seperti apa? Sebenarnya kalau berbicara cuaca ekstrim hampir di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi sampai dengan wilayah kita sendiri di Papua bagian selatan Kabupaten Merauke. Pada bulan-bulan tersebut, mulai bulan Desember sampai dengan April itu memasuki masa musim hujan, seperti itu. Nah, potensi cuaca ekstrim pada musim hujan itu lebih besar terjadi pada saat itu. Baik, ini kita belum berbicara gempa, masih cuaca hujan dan mungkin gelombang tinggi. Mungkin apakah Merauke ini salah satu daerah yang strategis karena kita di pesisir pantai begitu. Artinya mobilisasi laut,
ya kan, transportasi laut dan juga udara, artinya ada hubungan dengan angin dari laut dan sebagainya, berpeluang besar. Dan seberapa besar presentasinya nih Mbak Yunita kira-kira? Ya, kalau berbicara cuaca di wilayah Kabupaten Merauke ini sangat-sangat berpotensi untuk terjadi yang namanya bencana hidrometeorologi yang diakibatkan. Jadi hidrometeorologi itu seperti? Itu adalah bencana yang diakibatkan adanya fenomena meteorologi seperti hujan, angin dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang. Gelombang tinggi juga ya. Betul sekali. Di mana angin kencang di wilayah Merauke sebenarnya setiap tahun hampir sering terjadi, ya. Dan juga disertai dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di mana ini bisa mempengaruhi berbagai sektor, seperti di sektor kemaritiman, laut, maupun di penerbangan juga seperti itu. Di sektor kemaritiman kita perlu menginformasikan gelombang tinggi di wilayah laut mana, sehingga itu bisa mendukung keselamatan bagi para insan kemaritiman dalam beraktivitas, seperti itu, Kak. Baik, jadi memang berpeluang karena memang letak daerah kita geografisnya di pesisir pantai begitu ya. Betul. Apalagi di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke juga berpotensi terjadi yang namanya banjir rob atau banjir pesisir. Banjir pesisir ya. Wah, ini berarti sangat hati-hati sekali kalau dikatakan banjir pesisir ini, terutama kita yang memang masyarakat yang masih pakai budaya penggalian pasir dan sebagainya. Jadi dampaknya dari gelombang tinggi itu ya yang membuat sedikit terkikis ya, seperti itu. Baik, nanti kita akan melanjutkan tentang banjir rob dan saya juga penasaran gempa. Apakah Merauke ini secara letak geografisnya memang kita sering tahu bahwa berpeluang terjadinya titik gempa itu sedikit. Nah, tapi mungkin akan lebih lega kalau Mbak Yunita yang bisa langsung menjelaskan kepada kita publik ya, seperti itu. Jadi saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi masih bersama Yunita dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke.